Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Ini alasan mengapa Kang Deddy Mulyadi menolak keras penambangan ilegal dan pengalihan fungsi hutan. Sekarang sudah terjadi bencananya, yaitu di Sumatera, di Aceh. Itu gara-gara penebang liar. DPR RI. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Nah, ini nih, Kang Deddy juga menyentil seorang menteri yang mengatakan bahwa banjir di Sumatera itu yang terdapat banyak kayu itu bukan penebang liar, tapi karena roboh dengan sendirinya. Pakai logika dong. Roboh itu harus ada akar, harus ada ranting. Ini mah mulus. Bisa jadi itu roboh karena mesin. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua yang longsor. Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Kahartipan nama kusararia kahartipan kunaon KDM seserenteng. Lamun aya jelema nu ngalikeun fungsi hutan jadi tempat bermain, jadi tempat wisata. Tuh deuleu ayeuna di Sumatera nah sararia teu nyeri hate. Teu nyeri hate. Loba mayit anu ngagaloren, mayit-mayit anu nyararangsang.
kai golonongan ayeuna ka bawah banjir piraku kai ayeuna ngara gajian sorangan. Akibat naon? Akibat pemimpin anu otakna dina dampal cokor. Nah, kita itu sebagai warga negara harus benar-benar melindungi alam. Apalagi teruntuk Menteri Perkehutanan. Karena tugasnya cuma satu, fokus ke hutan. Kata Pak Dede juga, jangan ke yang lain. Jadi Menteri Kehutanan itu rangernya pada semua hutan. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan dari pembangunan. Tapi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Makasih itu ke Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik, Dan kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik yang dan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Yang awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan nggak terlihat di publik. Tapi dengan kejadian kemarin dan dapat dukungan publik, saya kira ini banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain termasuk nanti di Sumatera Barat, kita evaluasi di Sumatera Utara, Aceh. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Kita doakan sama-sama semoga Aceh, Sumatera segera pulih, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Dan satu, buat penebang liar, semoga dapat balasan yang setimpal atas kejadian ini, karena ini sudah merugikan semua masyarakat, terutama Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Semoga untuk para pelaku segera sadar dan dapat balasan yang setimpal. Amin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.